kita disupport oleh masyarakat dan sebagian besar juga dari anggota Siksewa itu sendiri. Ini gambar-gambarnya dan ini kayaknya sudah mau jadi sih. Udah mau jadi ya, ini di Pematang Siantar. Wow, luar biasa sekali Wirji. Jadi selain sewa untuk umat Sikh sendiri, di luar umat Sikh juga tetap banyak membantu orang ya. Iya. Nah, itu kesan perasaan para penerima bantuan waktu itu bagaimana Wirji? Mungkin bisa dijelaskan. Ya mayoritas mereka pasti senang lah ya, senang, terus ada yang terharu juga ya. Bahkan marah-marah juga banyak. Waktu pemberiannya mungkin agak terlambat. Oh iya. Ya itu sembako ya mungkin Sembako, ya. Kita sembako ya mungkin ada juga lah. Jadi beragam ya ya tanggapan. Tapi ya bahkan ada yang terharu sampai menangis ya. Ini yang kita bangunkan rumah di Medan juga kan ada 2 rumah orang umat kita sendiri, umat Sikh yang benar-benar kurang mampu. Itu juga dibangun juga di sana, ada 2 rumah. Yang satu waktu itu rumahnya memang udah nggak layak banget. Yang satu lagi waktu itu kena bencana kebakaran. Ya. Itu juga dibangunkan juga 2 rumah itu. Oke. Luar biasa sekali Wirji. Apa ada kendala-kendala tertentu dalam melakukan sewa itu, ada nggak yang dilakukan oleh SSI? Sejauh ini sih kendala sih sebenarnya nggak ada ya. Ada yang berarti ya? Iya, nggak ada yang berarti. Kecil-kecil pasti ada aja. Ya wajar lah. Ya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Tapi sejauh ini kita solid, teman-teman SSI itu solid banget. Dan kita disupport juga oleh masyarakat Sikh. Ya kapan kita lagi maksudnya mau lakukan satu kegiatan, umpamanya ada bencana alam di satu tempat tuh. Kita kan sifatnya itu tidak ngumpulin dana terus-terusan untuk bencana-bencana ini. Kapan ada kejadian, kita share ke umat Sikh khususnya. Ini kita ada bencana nih kayak di Palu kemarin atau di Sulawesi Barat. Kita mungkin mau memberikan bantuan. Itu masyarakat mensupport. Ya. Wadah. Ya. Kadang-kadang ada juga yang tanpa disebutkan namanya, mereka nggak mau. Oh, nggak mau. Ya. Mayoritas dalam penjamin kita sih, saya rasa untuk sewa lumayan bagus ya. Hatinya udah. Kita pengen tahu lebih lanjut lagi Uji mengenai bagaimana cara kerja tim SSI ini. Tadi ada di Jakarta, ada di Sumatera Utara juga, pasti besar sekali ya. Berapa anggotanya, bagaimana, siapa saja anggota-anggotanya, kemudian pembagian tugasnya, dan mungkin kalau berkenan termasuk dalam pengumpulan dananya bagaimana. Mungkin ada Sengget yang mau memberikan deswandenya, bisa diberikan. Iya betul. Ya Siksewa ini kan awalnya di Jakarta ya, terus kita ada di Sulawesi Tengah juga sekarang, ada di Palu, tapi memang nggak banyak orangnya. Tapi kegiatan di sana cukup aktif, terutama karena di sana sering terjadi bencana ya. Di Palu, di Sulawesi, kayak kemarin itu di Majene. Di sana ada sewadar kita itu Wirji Jasbir namanya ya, dia aktif sekali di sana. Terus di Medan kita ada juga, itu ketua Medannya itu ada saudara kita Anil, dia di sana dan mereka cukup banyak di sana, dan di Medan itu anak-anak muda semuanya. Jadi kita itu ada manajemennya lah ya, manajemen. Jadi Siksewa ini kan udah berbadan hukum, udah menjadi yayasan. Jadi ada pertanggungjawabannya juga gitu. Jadi kita ada ketuanya, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pembinanya, ada pengawasnya. Jadi benar-benar terorganisir. Ya, terorganisir, terstruktur lah gitu ya. Termasuk di Medan pun kita seperti itu gitu. Jadi kita menunjuk ketua di Medan, dia pun ada timnya juga, ada penasehatnya, ada pembinanya di sana. Terus ada ada sekretaris, bendahara, anggota-anggota. Terus kita juga bikin divisi-divisi. Ya, supaya ada pertanggungjawaban. Jadi kita ada divisi umpamanya bagian logistik, divisi di transportasi, divisi di keuangan, yang penggalangan dana, seperti itu kurang lebih. Lengkap sekali ya. Ya. Ada berapa anggotanya sekarang kalau dihitung-hitung? Kurang lebih kalau untuk nasional ya, seluruh Indonesia mungkin lebih dari 100 ada ya. Wow, lebih dari 100. Iya. Nah itu ada nggak Wirji, anggota SSI ini, sewadar di SSI ini menyampaikan apa yang buat mereka mau ikut bergabung dengan sewa SSI, yang menginspirasi mereka apa begitu? Ya pertama kalau yang mereka sampaikan langsung sendiri mereka melihat SSI ini pertama transparansi ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, SSI ini bisa dibilang dari pertama dibentuk tahun 2017 sampai hari ini itu konsisten gitu loh. Jadi bisa dibilang kegiatan SSI itu nggak ada habis-habisnya. Dan hari ini ya ada macam-macam hal, ya kita sering dihubungin juga gitu kan, baik di Medan maupun di Jakarta gitu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya itu mungkin yang menarik juga, jadi banyak orang, teman-teman kita yang sewadar-sewadar ingin join juga. Ya terutama ya dua itu ya, dan komitmen gitu. Komitmennya. Dan kalau kita sendiri-sendiri juga mungkin impact-nya kurang gitu. Cuman kalau kita bersama-sama, gotong royong, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Dan saling menghargain, mau yang udah senior maupun yang junior kita saling menghargain. Dan kita sekarang kan SSI ini tidak berhenti, jadi kita juga mendidik anak-anak muda yang masih umur belasan, 20-an, itu juga kita rekrut, kita jadikan SSI junior ya. Kita kan nggak mungkin duduk di SSI ini. Ya mungkin yang junior-juniornya bakal melanjutkan. Iya, betul. Ke dia akan datang kan. Jadi kita udah mempersiapkan regenerasi lah. Regenerasi, ya ini kemarin yang disampaikan Wirji Sanjeev itu mengenai regenerasi juga penting gitu kan, karena kita nggak selama-lama. Itu harus memang, jadi kita nggak boleh duduk di situ. Jadi harus disiapkan yang junior untuk duduk lagi. Jadi putus, sewanya kan nggak putus jadi. Bagus sekali. Dan kita ada di SSI juga ada sistem demokrasi gitu loh. Jadi ketua itu memimpin, ada waktunya juga per 5 tahun akan diganti. Kita kasih kesempatan juga teman-teman yang lain gitu loh. Jadi tidak selamanya harus dia terus gitu yang ketuanya, tidak. Luar biasa banget ya. Ya. Oh tadi sempat kelewatan tadi mengenai pendanaan tadi ya. Kan sewanya luar biasa begini. Itu mungkin kalau bisa berkenan bagaimana? Saat ini kita menggunakan iuran dari anggota yang 100 tadi itu. Anggota yang baru tadi mungkin ada percaya sih, ada yang sebagian yang di Jakarta, sebagian di Medan. Jadi memang pembukuannya kita beda ini. Ya beda, antara keuangan Medan sama Jakarta berbeda. Jakarta supaya kita nggak terlalu complicated. Antara Medan dengan Jakarta, Medan minta uang kemari, kita harus kirim ke sana, jadi kita pisahin. Dan di saat ini sekarang semua rata-rata umumnya kita gunakan iuran, per orang kita boleh dana yang rendah kurang lebih 100.000. 100.000, dan mungkin ada yang orang punya rezeki yang lebih, mungkin dia bisa berikan 200, 1 juta, ada juga yang 2 juta mungkin. Jadi tanpa batas. Ya. Mayoritas iurannya seperti itu. Oke. Luar biasa. Nah, Wirji, sekarang kita mau berbicara mengenai pengalaman Wirji pribadi. Pengalaman apa yang paling unik, paling berkesan saat melakukan sewa bersama SSI ini? Mungkin dimulai dari Wirji Raji dulu, silahkan. Yang unik mungkin buat Wirji ini sekarang, buat saya ini adalah 2 ya. Iya. Yang unik yang pertama, satu kami pernah kirim untuk bantuan makan siang waktu perdana pandemi COVID yang pertama ke 2020. Kami sempat dikejar-kejar sama Gojek, bikin jalan. Itu mungkin saya rasa antik juga kan, kami sempat ketakutan gitu loh. Untuk saking ramainya mereka datang, ada orang yang jatuh, ada yang kejar-kejar, itu mungkin saya rasa berkesan lah ya. Kadang-kadang lucu, ada lucunya, ada takutnya juga, kasihan juga. Tapi yang paling berkesan kali itu di Palu. Palu ya. Di Palu itu waktu berangkatnya kami malam hari, tinggalkan sanak saudara semuanya. Ya tujuan kami cuma sewa lah. Ada sampai mungkin ada api kecil bilang berat untuk berangkat. Jadi ini sewa, kita harus jalankan. Nah, itu yang kita jalankan yang pertama kali itu berlima untuk berangkat ke sana itu, landing di sana, ketemu dengan teman-teman yang ada di sana, dan Jasmir yang untuk membantukan kami. Malam itu cukup mencekam, cukup seram, yang kami nginap sampai nggak ada AC, nggak ada lampu ya. Itu hari pertama di tenda-tenda itu nginapnya. Kami tinggal di tempat penampungan pertama itu Ruko kebetulan ada teman kita di sana, PMD kita yang itu Jasmir ya.
di rukonya dia. Sementara kita tinggal di rukonya, memang lampu mati semua, AC nggak ada. Biasanya kita kena yang rumah saya kita tetap dingin. Iya, Wah, iya. itu cukup lumayan ya. Oh iya. Untuk menghabiskan satu hari itu. Iya. Ya, mungkin itu yang paling berat. Setelah itu kita pergi ke pemukiman yang betul-betul parah. Ada yang masih di rumahnya itu, ada yang belum mayatnya belum keluar. Sempat kita pergi itu di satu kecamatan ya, jadi yang itu yang terjadi Tsunami. apa? Yang tsunami bukan? Oh iya. Likuifasi ya. Iya. Itu yang habis semuanya itu. Iya. Itu satu rumah tuh tutup semua. Iya. Itu benar-benar itu Satu kampung masuk ke dalam tanah. Iya. semua. Iya, tutup. benar. Tinggi rumah tuh rata semua jadi hamparan gitu. Iya. Itu yang paling berkesan ya. Yang Oh. mungkin sampai selamanya bakal teringat. Bakal teringat ya, kenangan itu ya. Oke. Mungkin Butuh perjuangan, harus dengan penuh ketulusan ya. Silakan Widi. Ya sama sih, yang unik itu memang di Palu ya. Karena waktu kita datang itu kan orang Palu sendiri keluar semua dari sana kan. Iya. Kami masuk gitu. jadi Seolah-olah menantang maut ini. iya, itu kota kayak kota mati gitu, nggak ada orang, sepi banget. Kita kalau udah di atas jam 6 sore itu udah kosong tuh, itu kota bener-bener nggak ada orang. Ya Sinyal untungnya juga nggak ada tuh ya. ya Sinyal. masih ada sih, ada. Tapi kan berantakan banget, soalnya dia kan kena tsunami ya. Iya. Jadi di pesisir itu hancur semua, itu rumah-rumah habis semua. Ya, yang berkesan itu ya ketika kita datang ke satu tempat ya, kita kan itu kan mencari camp-camp yang belum tersentuh ya Iya. oleh bantuan-bantuan. Jadi kami ketemu satu camp itu di atas gunung gitu di daerah Donggala itu. Waktu kita baru sampai di situ itu, wah itu dalam hitungan menit aja tuh orang tuh datang ribuan kali ya ngerubunin kita gitu, karena kita baru datang kan, kita mau mendata nih kira-kira bagaimana makanan kalian gitu kan. Iya. Wah, kita dikerumunin gitu banyak orang gitu kan. Wah, ya terharu juga, takut juga. Orang kita cuma 3 orang itu waktu itu kan, kita Oh. terpisah-pisah waktu itu kan. Iya. Mencari lah. Akhirnya ya kita kasih ngerti mereka bahwa kita ini mau memberikan bantuan. Ya mereka mengerti, ya kita rekrut mereka lah, kita bantuin mereka buka dapurnya, kita siapkan alat-alat masak itu sebagian besar kita bawa dari Jakarta kan. Oh. Ya kita bukakan di sana dapur umum, kita supply langsung hari itu juga, pagi atau siang kita ke situ, malamnya kita sudah supply makanan, beras semua, kita langsung buka itu dapur umumnya. Dan Itu terkesan banget karena ya melihat mereka merasa terbantu ya, mereka itu senang lah. Karena kan di dalam bencana ini yang pertama nomor 1 itu kan pasti makanan ya. makanan. Kalau dia udah makan, baru dia bisa berpikir untuk mengerjakan hal-hal lain. Tapi kalau nggak makan kan, ya dia bisa bikin apa aja yang negatif-negatif Iya, mungkin. tentunya. Jadi itu yang kita utamakan duluan lah. Makanan. Makanan dulu pertama ya. Sesuai pesan guru kita ya, lengger. Lengger ya. Menghadirkan lengger di tempat yang memang benar-benar dibutuhkan. Betul. begitu ya. Boleh tambahan Iya. sedikit. Yang luar biasanya lagi dari kita di sewa ini, waktu kita memberikan lengger itu dengan ribuan orang, kita ide. Wah. Jadi tidak ada daging, no ikan, no telur. Wow. Sementara kemarin itu vegetarian. Full vegetarian, betul. Mereka senang gitu. Senang, nggak ada komplain. Tidak ada komplain. Dan yang hebatnya lagi ya, itu kita 2 bulan buka lengger di sana. Itu ada 5 titik kurang lebih mungkin bangsa 1000-an orang per hari yang makan di sana. Di satu titik itu. Enggak, di 5 titik Oh, itulah 5. terbagi gitu ya. Tapi itu satu anak pun atau satu orang pun tuh tidak ada yang sakit gitu loh, Wah. makan makanan dari sana. Padahal dapurnya itu sederhana banget, Iya. hanya tenda-tenda. Jadi ya itulah hebatnya lengger kita ini ya, karena udah diberkati oleh Wahyu Guru, jadi berjalan dengan baik dan lancar. Luar biasa Wirji. Sangat menarik sekali itu ya. Kedepannya Wirji, tadi udah begitu banyak sewa yang dilakukan dan sedang dilakukan. Kedepannya apakah ada sewa-sewa lain yang ingin direncanakan oleh SSI ini untuk dilaksanakan?
Ya sebenarnya kita sejauh ini memang mengalir aja karena ini kan sekarang lagi pandemi ya, kita juga terbatas pergerakannya. Jadi makanya kita itu sekarang itu khususnya Jakarta kegiatannya masih sebatas pembagian sembako untuk umat Sikh khususnya yang membutuhkan. Ya kita juga belum berani juga terlalu maju karena situasi belum kondusif. Kalau Medan saat ini juga sama. Dan yang satu lagi nih yang perlu saya tambahkan, kita ini juga dipercaya ini untuk melakukan vaksin. Ya, kerjasama sama pemerintah daerah di Medan, termasuk nanti di Jakarta juga. Nah, Medan nih udah mulai nih tanggal 26-27 Juni nih di Gurdwara Guru Arjan Dev Ji di Gedung Johor. Ya, itu udah mulai tanggal 26-27 Juni ini. Ya, bekerja sama dengan Komite Gurdwara, disupport oleh Pemda, itu melakukan vaksin sebanyak untuk 500 orang. Jakarta coming soon, nanti juga akan ada ya. Targetnya apa itu? Usia berapa? Kalau di Medan kan memang masih diutamakan untuk yang lansia ya, 50 plus ya. Itu yang diutamakan lah. Kalau Jakarta nanti mungkin udah boleh 18 plus ya. Bisa vaksin ini dua. Bisa. Kalau udah 18 bisa. Udah 18? Oh belum. Jangan dulu. Memvaksin berarti. Tidak divaksin. Ya Wirji, nggak terasa ini kita sudah sampai di penghujung dari episode ketiga. Jadi terakhir ini kita mau mendengarkan pesan dari Wirji, nasihat untuk para hadirin, para penonton Saat Sengget sekalian yang ada di rumah. Silakan, terkait dengan sewa ini. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada Saat Sengget sekalian, khususnya yang ada di Indonesia, sewa itu luar biasa. Jadi semua orang bisa lakukan, mungkin bisa mulai dari diri sendiri, sewa terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, adik, abang, keluarga terdekat, mungkin orang yang lebih jauh setelah itu, bahkan kepada negara kita tercinta, Indonesia juga, itu yang sudah juga dilakukan oleh Sikh Sewa, seperti bantuan-bantuan kepada bencana. Jadi, sewa itu adalah pemberian dari Guru Nanak, itu yang kami yakinin, dan nggak semua orang juga dapat kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan, janganlah disia-siakan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Saat Sengget sekalian. Wah, luar biasa. Silakan. Yang diutamakan itu memang sewa ya. Sewa itu memang yang seperti Bali disampaikan tadi itu yang paling tepat ya. Karena memang kami berpedoman pada ajaran Guru Nanak tadi, bahwasanya lakukanlah sewa semampu-mampu. Jadi mayoritas kita itu ya lakukan sewa yang lagi berjalan ya. Itu ya untuk sekarang. Wah, oke, ya. Saat Senggetji, kita sudah sampai di akhir daripada episode ketiga kali ini. Wirji Balwin, Wirji Raji, terima kasih banyak sudah sharing kepada kita semua. Semoga dapat menginspirasi dan juga SSI ini kedepannya lebih maju lagi, melakukan lebih banyak sewa untuk masyarakat luas di sana. Terima kasih Saat Senggetji yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wahai Guruji Kakal Sa, Wahai Guruji Ki Pate.